Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Jangan main HP sendiri dan siapkan hati untuk mengikuti ibadah ya. God bless you. Miss Cynthia sini deh. Ada apa, Miss? Kita kan udah lama berlayar. Kita ini kan pelaut, tetapi kita belum mancing loh Miss Cynthia. Loh, Miss Foni, kita kan bukan nelayan. Kita tuh disuruh kapten menungguin di kapal ini supaya kita bisa menjelajah bumi. Jadi bukan nelayan penjala ikan gitu loh. Oh gitu ya Miss. Iya. Miss Foni jadi ingat sama cerita firman Tuhan. Yang Tuhan Yesus memilih muridnya yang dulu muridnya seorang nelayan. Miss Cynthia ingat nggak? Ingat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Shalom adik-adik. Tahu nggak Tuhan Yesus punya berapa murid-murid? Oh, betul sekali. Ada 12 murid Yesus. Siapa yang ingat namanya? Yuk, tuliskan di kolom komentar di bawah ya adik-adik ya. Yuk kita dengarkan kisah berikut ini. Yesus tinggal di sebuah kota di tepi danau yang besar yang bernama Danau Galilea. Kota ini adalah desa nelayan, kota kecil, kota yang sederhana dengan penduduk yang sederhana juga. Yesus telah menyiapkan pelayanannya dari kota kecil itu. Namun, tempat ini adalah tempat pelayanannya dimulai. Dari tempat inilah Yesus mencari murid-murid pertamanya. Suatu hari, saat berjalan di tepian danau, Yesus melihat ada 2 orang di atas sebuah perahu. Seperti banyak penduduk desa yang lain, mereka juga menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nama mereka adalah Simon dan Andreas. "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia," kata Yesus kepada Simon dan Andreas. Apakah mereka akan mengikut Yesus? Apakah mereka sungguh-sungguh akan meninggalkan jalannya, kapalnya, dan mungkin ikan-ikan mereka? Namun, apa yang terjadi? Tanpa ragu-ragu, mereka pergi meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Kemudian, Yesus bersama Andreas dan Simon, yang juga disebut Petrus, terus berjalan di tepian danau. Kemudian dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang bersama dengan ayahnya, yaitu Zebedeus, membereskan jala di dalam perahunya. Ketika Yesus memanggil, mereka meresponi, dan kemudian Yakobus serta Yohanes meninggalkan jalannya, melompat dari kapal, meninggalkan ayahnya, dan pergi mengikut Yesus. Meskipun mereka semua belum pernah bertemu Yesus, kuasa Tuhan membuat mereka bisa meresponi panggilannya. Nelayan-nelayan yang sederhana ini akan memulai suatu perjalanan yang merubah hidup mereka. Yesus bisa saja memanggil orang-orang lainnya, orang-orang yang punya kuasa. Namun, Ia memanggil nelayan-nelayan yang sederhana. Ia tahu bahwa kuasa Tuhan akan ditunjukkan melalui orang-orang yang sederhana ini. Dan dalam beberapa tahun, mereka akan menjadi pembawa firman Tuhan yang menyebarkan dan menceritakan firman ke seluruh dunia. Pada akhirnya, Yesus memilih 12 murid. Orang-orang ini belajar dari Yesus selama 3 tahun. Yesus akan mengajarkan tentang Allah, ketaatan, dan kasih. Ia menjelaskan mengapa kedatangannya sangat penting. Seringkali murid-murid ini tidak memahami ajaran Yesus dan seringkali tidak beriman. Namun seiring berjalannya waktu, murid-murid ini bertumbuh dalam pengetahuannya akan Tuhan. Melalui Roh Kudus, mereka bisa menjadi guru-guru yang hebat dan bisa menunjukkan tanda-tanda mujizat. Tujuan murid-murid ini adalah mengabarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang disalibkan dan kemudian bangkit. Nama dari 12 murid ini adalah Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot. Murid Yesus artinya pengikut Yesus. Tapi bukan berarti murid Yesus hanya mengikuti Yesus kemana-mana. Tapi murid-murid ini juga harus memperhatikan dan belajar semua dari Yesus langsung. Murid-murid belajar apa sih dari Yesus? Yang pertama, perbuatannya. Murid-murid melihat betapa Yesus mengasihi orang-orang. Mereka melihat bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang mengasihinya ataupun orang yang membencinya. Yang kedua, pengetahuannya. Murid-murid belajar firman dari Yesus.
bagaimana cara berdoa, dan bagaimana memiliki iman yang kuat. Yang ketiga, siapa Yesus sebenarnya? Dalam berbagai kesempatan, Yesus mengungkapkan kepada muridnya bahwa ialah Anak Allah. Murid-murid pun melihat segala mujizat dan perbuatan yang luar biasa dilakukan oleh Yesus. Amin. Mari adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sungguh indah buat kami. Ajarilah kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan bisa menjadi anak yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati supaya kami bisa memberikan yang terbaik dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Eits, jangan kemana-mana dulu. Habis ini ada aktiviti seru. Yuk kita sama-sama buat aktivitinya ya. Shalom. Shalom adik-adik, Happy Sunday, senang sekali bisa bertemu adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Wah, kita akan membuat apa ya ini? Ya, benar sekali, kita akan membuat aktivitas berupa sandal. Alat dan bahan yang adik-adik perlukan adalah kertas buffalo. Lalu adik-adik bisa menggunakan kertas lipat untuk bagian ininya, atau adik-adik juga bisa menggunakan buffalo dengan warna yang berbeda. Lalu adik-adik bisa menyediakan pom-pom. Yuk kita sama-sama membuat. Pertama, adik-adik bisa menggunakan buffalo. Lalu kita membuat cetakan berupa sandal seperti ini. Adik-adik bisa tempelkan buffalo. Lalu bisa dicetak. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan pensil atau menggambar, adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Setelah itu, adik-adik jangan lupa gunting. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi sandal kita belum jadi. Kita harus memasangkan penyangga dari jari-jari pada sandal. Di sini Miss menggunakan warna yang berbeda. Siapkan 2 buah seperti ini. Nanti adik-adik tempelkan. Adik-adik bisa menggunakan double tip atau lem cair. Nah, supaya penyangga dari jarinya berbentuk seperti ini, adik-adik bisa buat seperti ini dulu kertasnya, agar bertujuan agar dia lebih melengkung. Setelah itu adik-adik bisa tempelkan. Tempelkan lem atau double tick pada kedua ujung dari sisi kertas.
Lalu kita tempelkan seperti ini. Wah, sudah hampir jadi nih. Bentuk sandalnya sudah mulai terlihat. Supaya lebih bagus, kita tempelkan pom-pom dengan warna berbeda. Di sini Miss akan menggunakan warna merah. Tada, sandal kita sudah jadi. Adik-adik bisa kreasikan berbagai macam bentuk sandal atau dengan berbagai warna dan juga bisa diberi hiasan. Adik-adik bisa warnai, adik-adik bisa berikan hiasan lain. Nah, sekian aktivitas kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye, Tuhan berkati.